terkait Dokter K itu sebegitu perhatiannya Bang ya sama Amar sampai update dari Abang, ketemuan sama Abang dan tim lawyer. Ini menurut Abang gimana? Berarti benar-benar dia sangat mencintai, menyayangi Amar sampai mau tahu kasus perkara sudah sampai mana? Gimana menurut Abang sendiri? Ya kalau itu kita kan laki-laki juga ya, pasti paham juga, kita menyelami juga perasaannya ibu dokter itu. Kalau saya tengok ya di samping ya teman dekat ya kan, ya pasti juga kan ya adalah perhatian khusus yang itu ya privasi mereka lah ya, kita nggak bisa ikut campur, tapi pasti ada lah menurut saya ya, menurut pendapat saya sebagai laki kan, karena kan ya mungkin kan ya ibaratnya kan ya ibu dokter ini memang beliau kan single parent juga ya, single parent dalam arti kan single parent pun bukannya gadis saja kan, ada juga yang udah janda kan single parent juga. Nah, jadi ya kalau pendapat saya pasti ada perhatian khusus yang mungkin ya saya tanya Bu Dokter kenapa lu simpati sama Amar ya mungkin beliau bercerita ya namanya mungkin beliau pernah gagal juga, barangkali kecewa dengan ya seseorang dulu yang mantannya beliau ya kan, bisa aja kan menurut saya Bu Dokter tuh gitu. Jadi seperti ya sama-sama dalam duka lah gitu, duka yang apa dengan Amar dengan persoalan yang sama ya, ini mungkin ya ketemu ya saling bersinergi yang mengisi pengalaman lama gitu loh. Boleh diangkat? Mau diangkat? Sering menjenguk Amar ya kan? Betul. Kondisi Amar seperti apa sih Bang? Boleh Abang ceritain nih Bang sekarang? Ya kondisi Amar ya sekarang ini kalau saya menengok ya, dia kan pakai kumis sekarang, kemudian ya mukanya udah tirus lah, dulu kan kayak apa ya, kayak orang nggak turus lah ya pada waktu itu yang keluar media. Sekarang kan wajah udah tirus, badannya ya jauh berkurang lah ya. Kalau saya tengok badannya itu ya seperti ya zamannya dia main sinetron apa dulu, ya Anak Langit ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi dan kemudian dia pakai kumis sekarang. Nah itu yang terakhir ya, baru-baru ini saya ketemu naik jenguk Amar itu. Kapan tuh Bang Amar? 2 hari lalu? Ya Seminggu? hari Kamis lah. Ada Bukan Kamis, ini hari apa nih? ini hari Sabtu ya? Iya Kamis. Bang, ada obrolan apa nih Bang saat ketemu kemarin? Terus berapa lama sih ketemunya, sebentar kah atau gimana nih? Ada quality time bertemu dengan Amar gitu? Ya kita ketemu Amar kan lebih fokus ya masalah perkara, sekarang udah nyampe di Mahkamah Agung. Kemudian juga dia kan pasti kan membaca juga mungkin di medsos bahwa ada presiden akan memberi pengampunan untuk 44.000 napi penyalahguna narkotika. Apa dia bisa masuk di situ enggak kan gitu. Nah kemudian juga ya cerita-cerita ya masa depannya ke depan, ya dia berniat lagi nanti setelah keluar mau main sinetron. Nah, kemudian juga ya apalagi kan dia kan sebenarnya kan hubung baik juga ya dulunya dengan Pak Staf Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Seniman dengan Pak Raffi Ahmad, ya mungkin juga dia akan setelah keluar bersilaturahmi, ya kan? Karena kan dia perlu tentu ya supporting lah dari kawan-kawan lama yang bisa membawa dia ke dunia ya perfilman dan sinetron lagi, kan gitu. Respon Amar saat yang ada
terkait berita-berita yang ada keringanan hukum, apa bang pertama kata-kata yang keluar dia? Ya pasti dia kan apa lah ya, tentu Berharap. dia berharap supaya dia masuklah dalam gerbong itu. Nah, untuk upaya itu bagaimana? Nah, tentu kan ya kalau namanya amnesti itu kan memang haknya presiden. Itu sesuai dengan Undang Dasar 45 yang diamandemen. Di situ kan ada memang kewenangan dan hak presiden, di situ kan memberikan amnesti, abolisi, ya kan, remisi, bukan remisi, ada satu lagi itu, ya itu kan kewenangan penuh presiden, gerasi. Nah, cuma gerasi ini kan pasti ada persetujuan dari Mahkamah Agung. Nah, kalau amnesti kan tidak perlu, dia perlu ya cuma asesmen persetujuan dari DPR RI. Nah, jadi kan kalau itu sebenarnya itu memang harus dilakukan dari dulu, karena kita lihat kan penegakan ya masalah apa ini, masalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri kan banyak yang dipenjarakan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah baru yang satu sisi kan biaya makanannya kalau menurut Menteri Imigrasi dan Lapas itu kan untuk biaya makan narapidana penyalahgunaan narkotika itu sampai 2,5 triliun setahun. Nah, padahal manfaatnya nggak ada. Nah, itulah untuk biaya makannya aja. Nah, padahal kan di satu sisi dia orang sakit yang perlu diobatin. Nah, kalau sebenarnya dia ini direhabilitasi, disembuhkan, kemudian dia rehabilitasi lanjutkan, nanti diserahkan ke keluarganya untuk diobatin, ya saya rasa kan ya ibaratnya yakin saya 70% itu bisa sembuh semua. Karena apa? Karena di penjara itu kan namanya orang sakit gitu kan, yang kena itu kan sarafnya ya. Nah, saraf ini kan berarti kan kestresan. Nah, ya kan yang utama kan stres. Jadi dia kan tidak boleh banyak problem. Nah, kalau masuk di penjara kan problemnya banyak. Apalagi dia kan digabung dengan dengan penjahat. Nah, jadi kan menimbulkan ya ilmu baru nanti. Nah, nanti dia kadang satu kamar juga dengan ya para bandar. Nah, ini kan akan merusak kan. Akhirnya kan bukannya kesembuhan yang dapat, malah timbullah ya kejahatan baru yang menurut saya yang akhirnya jadi cagari muka di situ, ya kan? Nah, untuk supaya akhirnya dia malah jadi penjahat, itu. Bang. Jadi udah benar itu memang ya masyarakat ya hampir kita dengar itu ya, dan pooling juga kan kita tengok juga hampir 70% masyarakat menyetujui itu memang untuk para napi penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri itu memang diberi amnesti. Apalagi kita lihat kan masalah narapidana yang orang warga negara Filipina ya, itu kan masalahnya berat sebenarnya kan. Apalagi kan dia heroin kalau nggak salah itu diseludupkan itu kan. Nah, dia itu aja dia dikasih amnesti, dikembalikan ke negaranya. Nah, apalagi warga negara kita yang dia cuma penyalahguna narkotika, ya kan? Nah, itu juga kita himbau juga kepada Ketua Mahkamah Agung, ya karena Amar ini masih statusnya kasasi di Mahkamah Agung, ya kita mohon supaya secepatnya lah perkara ini disidangkan. Dan perlu diperhatikan ya programnya Pak Prabowo-nya diselaraskanlah nanti dengan keputusan Amar pada waktu ditangani oleh hakim
Mahkamah Agung. Jangan lagi kita lihat kan ya masyarakat kan sekarang ini banyak kecewa ya masalah penegakan hukum.